Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kadun Pramosaji Anda dalam perkuliahan manajemen publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan publik. Seperti pada awal-awal kita membahas tentang dimensi-dimensi manajemen publik, kebijakan publik merupakan salah satu dimensi yang menjadi bahan kajian manajemen publik juga. Apa sih? Ini mohon maaf, ini saya kira bagaimana peta konsep yang ada di dalam administrasi publik. Ada kebijakan publik ini yang membuat regulasi yang mau dilaksanakan oleh manajemen publik. Jadi ini manajemen publik kan sama manajemen ini berkaitan dengan ada yang normatif, ada yang deskriptif. Nah, salah satu pelaksanaan dari normatif dan deskriptif itu di manajemen publik atau di pemerintahan gitu ya. Itu yang bernama manajemen publik, walaupun manajemen normatifnya pun sebenarnya kalau dilihat agak berbeda gitu ya. Nah, di antaranya itu pada dasarnya kalau di pemerintahan itu ada yang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, di mana di dalam pelaksanaan itu diantaranya adalah bagaimana menggerakkan sumber daya, ya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Nah, tujuan dari manajemen publik itu ya tentu saja untuk pelayanan publik. Nah, diharapkan dengan ada tujuan dari administrasi publik inilah sebenarnya pelayanan publik yang akan dilaksanakan oleh manajemen publik. Jadi kalau kita lihat ilmu administrasi negara atau ilmu administrasi publik gitu sebagai suatu kajian ilmu bisa dibilang masih berusia muda dan belum matang sepenuhnya. Baru mulai dibahas atau dianggap sebagai suatu cabang ilmu tersendiri pada awal abad ke-20, sehingga wajar dalam perkembangannya masih mengalami pergantian paradigma yang cukup signifikan, dan terkadang paradigma yang baru nampak sebagai reaksi dari paradigma yang lama, yang dalam beberapa kejadian merupakan kebalikan dari paradigma sebelumnya. Ya, seperti kita tahu bahwa induk semang dari administrasi publik itu atau administrasi negara itu adalah ilmu politik. Nah, misalnya paradigma pertama bahwa administrasi itu bagian dari administrasi publik. Nah, itu misalnya gitu. Administrasi publik itu bagian dari ilmu politik gitu. Sampai kepada kalau menurut Alexander itu sampai ada yang namanya paradigma yang keenam yaitu governance gitu ya. Perubahan paradigma dalam melihat ilmu administrasi negara atau publik itu tentunya sangat berpengaruh pada perkembangan manajemen publik sebagai bagian tak terpisahkan dari ilmu administrasi negara atau publik. Perubahan paradigma yang mewarnai perjalanan ilmu administrasi negara atau publik ini selama 1 abad ini dan juga mempengaruhi pengertian kata publik dari kata manajemen publik yang berkonsekuensi pada perubahan manajemen publik. Ya, publik itu biasanya dianggap pemerintah. Tapi kalau publik menurut governance itu yang namanya publik itu juga bahwa bukan hanya diartikan sebagai negara, tapi yang publik ini bagaimana pengelolaan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi masyarakat atau warga negara itu menjadi kebutuhannya itu dipenuhi bukan hanya oleh pemerintah saja, tapi juga oleh publik yang lain, yaitu misalnya pihak swasta gitu ya, atau pihak-pihak yang lain, apakah itu komunitas, apakah itu LSM gitu, nah, atau organisasi yang lain. Seperti kita telah bahas bahwa manajemen publik itu
tidak lain dari manajemen instansi pemerintahan. Jadi apa yang dilakukan oleh instansi pemerintahan di dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen untuk melaksanakan pelayanan publik, itulah sebenarnya manajemen pemerintah, manajemen publik atau manajemen di instansi pemerintah. Hoffman dalam Keban itu mengatakan bahwa manajemen publik bukanlah manajemen ilmiah, meskipun sangat dipengaruhi oleh manajemen ilmiah. Manajemen publik juga bukan analisis kebijakan, bukan analisis yang baru atau kerangka yang lebih baru. Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara orientasi rasional instrumen pada satu pihak dan orientasi politik kebijakan di pihak lain. Jadi rasional instrumen itu bagaimana gitu ya, selama ini memandang bahwa kegiatan administrasi itu mulai dari perencanaan gitu ya sampai kepada pengawasan. Ya, jadi kalau bicara manajemen atau administrasi itu hanya sekitar itu saja. Nah, tetapi dengan ada orientasi politik juga bicara tentang kebijakan, bicara juga tentang pelayanan publik. Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, interdisipliner. Jadi bukan hanya kajian di bidang satu bidang saja, tapi sebenarnya gabungan dari berbagai bidang. Misalkan dari bidang politik, dari bidang ekonomi, ya, dari bidang sosiologi, dari psikologi. Nah, digabung itu. Ia merupakan gabungan fungsi manajemen seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan informasi politik. Jadi bagaimana mengelola itu semua sumber daya tadi, dana, uang, informasi, ya, sumber daya buatan, sumber daya alam, gitu dikelola semuanya. Nah, itulah yang sebenarnya manajemen publik. Nah, apa kaitan antara kebijakan dan manajemen publik? Seperti pada pembahasan di awal, berdasarkan pandangan Haid and Sapris mengungkapkan bahwa manajemen publik dan kebijakan publik itu merupakan dua bidang pemerintahan yang tumpang tindih. Tapi untuk membedakan keduanya dapat dikemukakan bahwa kebijakan merefleksikan sistem kerja otak dan saraf, sementara manajemen publik merepresentasikan sistem kerja jantung dan sirkulasi dalam tubuh manusia. Kebijakan menunjukkan serangkaian alternatif. Nah, apa sekarang perbedaan antara kebijakan dan kebijaksanaan? Karena orang kadang-kadang mengartikannya sama. Padahal kalau kita lihat bijaksana terutama itu dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kata kebijakan. Kalau kebijakan dalam bahasa Indonesia policy, sedangkan bijaksana itu dalam bahasa Inggrisnya adalah wisdom. Jadi dua hal yang berbeda. Kebijakan menunjukkan serangkaian alternatif yang dipilih, yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkaitan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya berdasarkan alasan-alasan tertentu. Seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat darurat gitu ya. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu. Sedangkan kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan tentang alternatif terbaik. Jadi kalau kebijakan itu karena ada kejadian-kejadian tertentu yang non rutin gitu ya, sedangkan kebijakan itu betul-betul merupakan serangkaian kegiatan, serangkaian analisis ya kita untuk memecahkan masalah berdasarkan alternatif masalah yang dipilih alternatif. Nah, hasil alternatif terbaik itulah yang dipilih, itulah yang namanya kebijakan. Nah, itu ada kalau kebijakan tadi contohnya kebijakan yang seperti kita tahu misalnya kebijakan rekrutmen untuk guru melalui P3K. Kebijakan untuk menaikkan BBM atau mengurangi subsidi BBM
terutama premium dari harga semestinya 14.000 menjadi 10.000 yang dulunya cuma 6.000. Nah, itulah kebijakan. Ya, termasuk kebijakan untuk program bantuan langsung tunai pengganti BBM. Itu juga kebijakan. Nah, kalau kebijaksanaan, nah ini ya harusnya misalnya untuk kendaraan ambulan itu, ya harusnya kan kalau lampu merah itu berhenti. Tapi khusus untuk ambulan yang membawa orang sekarat atau orang yang sakit keras untuk menuju rumah sakit, maka ya harusnya boleh mulus dilakukan. Demikian juga kalau ada rombongan pejabat. Nah, kadang-kadang lampu merah itu diterabas saja kan, ya, karena ada kerugiannya sendiri. Demikian juga ini, misalnya kebijakan ini, gambar yang sebelahnya ini, kebijakan memakai helm. Nah, memakai helm ya. Kadang-kadang juga ada kebijaksanaan, misalnya kalau orang-orang yang mau menjadi pendamping pengantin atau mau menjadi tamu di acara pernikahan, akhirnya naik motor tapi nggak pakai helm. Nah, ini kan kadang-kadang memberikan kebijaksanaan juga. Istilah kebijakan sering dipakai sebagai serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan istilah kebijaksanaan sering dipakai sebagai suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan keadaan gawat. Graeber mengatakan bahwa kebijakan atau policy dapat dipandang dari perspektif filosofi, produk, proses, dan kerangka kerja. Nah, ini misalkan dari segi filosofi, misalkan kebijakan itu ini seperti orang sedang membuat teh atau kopi gitu ya. Yang ada apanya di atas kan. Nah, itu kadang-kadang kebijakan juga kenapa sih harus seperti itu ya? Harus melalui jalan panjang gitu. Misalkan membuat kebijakan tentang menggabungkan seluruh kegiatan di bidang perdagangan, industri, investasi gitu ya, menjadi undang-undang cipta kerja gitu ya. Itu salah satu kenapa harus seperti itu. Nah, itu tentu saja ada filosofinya. Ya. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan dipandang sebagai serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan. Jadi misalkan sebagai undang-undang cipta kerja yang merupakan filosofinya menggunakan omnibus law gitu ya. Jadi semua itu supaya diangkut dalam satu kebijakan itu yang tidak sehingga tidak ada saling tumpang tinggi gitu ya. Antara satu dengan yang lainnya antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya itu bekerjanya masing-masing. Nah, supaya kalau misalnya undang-undang perdagangan sendiri, undang-undang perindustrian sendiri, undang-undang investasi sendiri, nah itu masing-masing akan memiliki produk hukum sendiri. Nah, kalau itu kan prinsipnya nanti bisa-bisa saja terjadi overlapping atau bahkan saling beradu arah gitu. Ada yang satu bidang industri ke kanan, bidang perdagangan ke kiri, bidang investasi ke atas gitu ya. Nah, supaya prinsipnya itu kondisi yang diinginkan itu supaya sama-sama satu ya, tidak terjadi overlapping, semakin singkat gitu ya. Tidak ada ego sektoral. Nah, disitulah dikembangkannya. Itu filosofinya untuk undang-undang cipta kerja misalnya. Nah, sebagai produk, kebijakan diartikan sebagai suatu rangkaian kesimpulan atau rekomendasi. Nah, misalnya ini apa sih kebijakan ekspor itu dalam perdagangan internasional? Ya, ini misalkan supaya menghindari diskriminasi produknya itu dari harga, pemberian premi, yang mengusahakan dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Nah, pada dasarnya produk yang akhir itu adalah suatu kebijakan itu ya dapat berharga, memiliki harga tertentu gitu ya.
Ya, misalkan mengapa BLT pengganti kenaikan BBM dilakukan? Ada harga yang harus dibayar, terutama pertama penurunan daya beli gitu ya, daya beli. Kalau mereka daya beli rendah, maka apa namanya itu bisa terjadi gonjangan sosial, tapi juga sebenarnya banyak industri gitu atau produsen yang akan bangkrut kalau misalkan daya beli melemah itu. Nah, demikian juga sebenarnya supaya bisa mengendalikan inflasi tentu saja ya. Kalau daya beli ada salah satu upaya untuk supaya bisa orang miskin itu bisa orang yang kurang memiliki daya beli itu bisa mengikuti harga yang ada. Itu sebagai produk. Sebagai suatu proses, kebijakan menunjuk pada cara di mana melalui cara suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari adanya suatu program dan mekanisme dalam mencapai produknya. Dan sebagai suatu serangkaian kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar-menawar, negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Nah, ini misalkan bagaimana ini kebijakan moneter itu dilakukan untuk apa, bagaimana langkah-langkahnya, prosedur kerjanya. Nah, demikian juga sebenarnya di dalam mengambil suatu keputusan gitu ya, ada langkah-langkah sendiri. Langkah-langkah kerja bagaimana misalkan masalahnya apa, dirumuskan masalahnya gitu, bagaimana keputusan awalnya, bagaimana alternatif pemecahan masalahnya, dan akhirnya diambil keputusan. Nah, itu kan ada mekanisme tersendiri, ada tahapan-tahapan. Nah, itu pada dasarnya kebijakan sebagai suatu mekanisme proses kerja gitu ya. Hogwood dan Gunn mengatakan policy dapat diartikan sebagai label bagi suatu bidang kegiatan, seperti kebijakan ekonomi, kebijakan industri gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya pada gambar ini adalah kebijakan politik, terutama politik teknologi yang bebas dan aktif ya, dan demi kepentingan nasional. Bebas dan aktif artinya kita mau bisa bekerja sama dengan berbagai negara untuk kepentingan bersama. Nah, di antaranya ini adalah deklarasi ASEAN. Nah, ini pada waktu ini ada deklarasi ASEAN. Nah, deklarasi ASEAN itu salah satu bentuk dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ya, makanya kita bergabung di situ. Ada lagi kebijakan di bidang ekonomi. Nah, ini reformasi kebijakan ekonomi, misalnya ada kebijakan bagaimana kebijakan upah, perampingan keuangan, bebas PPN, diskon pajak, tidak ada pajak pajakan dan keterbukaan di dalam penanaman modal gitu ya. Itu salah satu kebijakan di bidang ekonomi gitu. Itu untuk label kegiatan. Nah, bentuk kebijakan ini minimal ada 4 gitu ya. Ada yang sifatnya regulatory, yaitu mengatur perilaku. Ada yang sifatnya redistributif, yaitu mendistribusikan kembali kekayaan yang ada, atau mengambil kekayaan dari yang kaya, lalu memberikannya kepada yang miskin. Ada yang bersifat distributif, yang melakukan distribusi atau memberikan akses yang sama terhadap sumber daya tertentu. Lalu ada konstituen, yaitu ditujukan dengan untuk melindungi negara. Nah, sekali lagi ini yang sifatnya regulasi gitu ya, bagaimana mengatur transportasi melalui undang-undang lalu lintas gitu ya. Ya, itu diatur di transportasi itu gimana harusnya kalau orang yang membawa sepeda motor harus pakai helm, harus menyalakan lampu besar siang dan malam gitu ya. Kalau yang mengendarai mobil harus pakai sabuk pengaman gitu ya. Nah, itu kan mengatur perilaku ya. Itu mengatur perilaku namanya. Nah, kebijakan redistributif gitu ya. Nah,
Ya, diantaranya nih apa yang disebut dengan land reformasi agraria gitu ya. Diharapkan dengan reformasi agraria itu harusnya gitu ya, walaupun sudah ada undang-undang agraria, yaitu membagikan lagi tanah-tanah yang tidak terpakai atau ditelantarkan oleh pihak-pihak yang sudah memiliki hak gitu ya, maka didistribusikan lagi gitu. Nah, itulah yang itu diantaranya salah satunya adalah merupakan yang disebutkan revisi. Lalu pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan juga sebenarnya kan ada tingkatannya, ada dari 5%, 10% gitu ya. Ada yang 5%, 25%, 35% gitu ya pajak penghasilan ini. Jadi semakin besar penghasilan seseorang, maka pajak semakin tinggi. Nah, setelah pajak dikumpulkan, maka nanti akan dibagikan lagi sebenarnya ke masyarakat dalam berbagai bentuk program pemerintah gitu ya, yang ditujukan untuk masyarakat. Misalnya program pembuatan infrastruktur jalan gitu ya, itu juga kan dari hasil pajak itu lalu diberikan lagi kan, kumpulkan lagi. Nah, distribusi. Nah, ini misalnya bagaimana distribusi itu di gambar pertama ini apa namanya itu dengan adanya BPJS gitu ya, maka sebenarnya setiap orang itu diharapkan bisa mengakses layanan kesehatan. Demikian juga ada kebijakan untuk misalnya UMKM gitu ya di bidang perbankan gitu ya. Nah, itu juga melakukan distribusi supaya setiap orang yang ada di Indonesia, terutama yang susah mendapatkan akses itu, dipermudah misalkan dengan permudah tidak ada borok gitu ya di dalam melakukan peminjaman gitu. Yang boroknya itu adalah pemerintah gitu ya. Nah, itu juga termasuk distribusi supaya mempermudah akses UMKM terhadap layanan perbankan. Nah, adapun kebijakan yang konstituen atau yang melindungi negara itu bisa misalnya seperti bagaimana program pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan gitu ya, atau program ini seperti di gambar itu penguatan kelembagaan atau alutsista dari TNI gitu ya. Nah, itu salah satu program untuk bisa memperkuat. Nah, itu salah satu bentuk dari konstituen, bentuk dari kebijakan yang sifatnya konstituen. Masing-masing bentuk tersebut dapat dipahami dari tujuan dan target suatu program atau program proyek sebagai wujud konkret atau terjemahan dari suatu kebijakan. Program atau proyek tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan bentuk-bentuk kebijakan di atas. Selanjutnya, menurut Jack Wilson itu ada yang namanya tipe kebijakan. Tipe kebijakan Wilson itu ada pertama, tipe mayoritarian. Nah, kebijakan semacam ini yang mayoritarian adalah cenderung mendistribusikan biaya sekaligus mendistribusikan manfaat. Contohnya, masyarakat membayar biaya social security dan kemudian begitu banyak masyarakat yang pensiun menerimanya. Jadi jaminan sosial gitu ya. Misalnya kalau di PNS ada bayar dana pensiun itu yang 2% gitu ya dari pendapatan kita. Lalu ada juga untuk BPJS tenaga kerjaan gitu ya, yang bagi guru atau tenaga yang bukan PNS atau itu yang ada iuran pensiun gitu. Lalu ada entrepreneurial. Nah, ini kebijakan ini cenderung mengkonsentrasikan atau membebani biaya pada sekelompok orang saja, tetapi kegunaan atau benefitnya dinikmati masyarakat. Contoh, industri mobil yang diwajibkan pemerintah untuk membiayai atau menginvestasikan modalnya pada keselamatan dan hasilnya dirasakan oleh publik atau masyarakat publik. Nah, misalnya yang majoritarian ini, saya contohnya adalah BPJS
BPJS tenaga kerjaan bukannya ya. Ya, ini lalu ada dana pensiun di Indonesia. Nah, ini sebenarnya salah satu yang tujuannya adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya majoritarian. Sedangkan ini yang entrepreneur itu misalnya ada uji kendaraan gitu ya. Bagaimana kalau terjadi tabrakan turun apakah bisa selamat atau tidak. Nah, itu ada ujinya juga. Nah, kan memerlukan biaya besar itu uji itu. Demikian uji kelayakan terbang gitu ya. Itu juga dalam rangka memberikan keselamatan walaupun uji uji kelayakan maupun uji kendaraan bermotor itu untuk keamanan itu biayanya itu ya dibebankan kepada perusahaan-perusahaan dan nanti kemungkinan besar juga dibebankan kepada biaya produksi ya. Yang tipe yang ketiga adalah tipe klien kebijakan itu. Tipe klien ini kebijakan itu membebani masyarakat luas melalui subsidi yang kemudian dinikmati oleh segelintir orang saja. Misalnya, masyarakat luas membayar pajak dan digunakan untuk mensubsidi bisnis pertanian yang hanya dinikmati segelintir orang saja. Dan yang keempat, tipenya interest group, mengupayakan biaya dan hasil atau manfaat pada sekelompok tertentu saja, seperti kompetisi antara dua kelompok di mana yang satu diuntungkan, yang lain dikalahkan. Nah, ini kalau klien itu misalnya ada pajak cukai ya dipungut oleh sekelompok pengguna merokok gitu ya, akhirnya dimanfaatkan untuk biaya kesehatan, misalnya biaya kesehatan. Nah, demikian juga misalkan pajak restoran di Amerika Serikat itu digunakan untuk program makan siang para siswa gitu ya. Nah, interest group itu ya misalnya ini kalau dulu ada istilah kebijakan ini SDSB gitu ya. Jadi pemerintah melalui Kementerian Sosial itu atau Departemen Sosial pada waktu itu menerbitkan kupon, sebenarnya seperti kupon judi gitu ya. Yang kupon judi itu akan membiayai diperuntukkan untuk pembiayaan olahraga gitu. Jadi olahraga dibayar dengan judi, akhirnya khawatir saya sih akibatnya jelek ya, prestasinya melorot terus karena dibayar judi. Tapi itu satu kebijakan. Proses kebijakan publik secara teoritis dilandasi oleh berbagai faktor atau pertimbangan dan nampak dalam model-model kebijakan publik. Proses kebijakan publik itu tidak lepas dari tahap-tahap kebijakan publik, analisis kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik itu proses ya. Jadi pertama tentu saja agenda setting dulu. Lalu ada yang namanya policy formulation, ada decision making, ada policy implementation, dan ada monitoring dan evaluasi, dan balik lagi gitu. Itu biasanya disebut dengan siklus kebijakan yang ideal. Demikian juga ada yang mengatakan bahwa siklus kebijakan publik itu dari tahap-tahapannya itu ya sama. Ya, ada perumusan kebijakan, ada implementasi kebijakan, ada monitoring kebijakan, dan ada evaluasi kebijakan. Balik lagi kepada perumusan kebijakan yang baru. Proses kebijakan publik agar jalannya suatu proses implementasi berjalan sesuai harapan, maka diadakan monitoring dan evaluasi untuk mempelajari tentang hasil yang diperoleh dalam suatu program untuk dikaitkan dengan pelaksananya, mengendalikan program dan mempengaruhi respon dari mereka yang berada di luar politik. Nah, tahapan-tahapan kebijakan, nah ini menurut Dunn itu ada penetapan agenda kebijakan, ada formulasi kebijakan, ada adopsi kebijakan, ada implementasi kebijakan, dan ada penilaian kebijakan. Nah, tahapan itu kebijakan jadi penyusunan agenda gitu, hasilnya sebenarnya agenda pemerintah. Lalu formulasi dan legitimasi ini ya akhirnya ada kebijakannya setelah hasil produk dari formulasi ini. Lalu ada implementasi. Nah, hasilnya itu tindakan kebijakan apa yang dilakukan oleh
oleh pemerintah itu dalam menjalankan kebijakan yang ada. Nah, lalu diikuti oleh evaluasi terhadap yang akhirnya kinerja dan dampak kebijakan. Nah, setelah itu maka ada umpan balik lagi akan membuat kebijakan baru lagi yang supaya bisa menyempurnakan kebijakan yang ada atau bisa memaksimalkan hasil yang ada atau bisa memaksimalkan kinerja yang ada. Penetapan agenda kegiatan pada tahapan penetapan agenda kebijakan ditentukan apa yang menjadi masalah publik yang perlu dipecahkan. Ya, misalnya sekarang itu inflasi. Nah, agendanya seperti apa? Masalah inflasi. Jadi agendanya itu ada inflasi, masalah pengangguran, masalah pemutusan hubungan kerja. Nah, ini kebijakan seperti apa? Hakikat permasalahan itu ditentukan melalui suatu prosedur yang disebut dengan nama problem structuring. Nah, ini. Lalu yang kedua ada formulasi kebijakan. Nah, setelah strukturkan apa persoalannya, maka dibuatlah yang namanya formulasi kebijakan. Dalam formulasi kebijakan, para analisis mengidentifikasikan kemungkinan kebijakan yang dapat digunakan dalam memecahkan masalah. Jadi, misalnya tadi PHK, lalu inflasi, ya itu apa kira-kira kemungkinan yang untuk memecahkannya, ya. Untuk itu diperlukan suatu prosedur yang disebut dengan forecasting, di mana konsekuensi dari masing-masing kemungkinan kebijakan dapat diungkapkan. Jadi kalau misalnya pengendalian inflasi dengan memberikan subsidi seperti apa nanti dampaknya. Kalau memberikan dengan menekan produksi, harga produksi seperti apa gitu ya. Dan banyak lagi konsekuensinya itu diperkirakan apa yang muncul kira-kira kita mengambil suatu kebijakan tertentu itu formulasi tertentu. Yang selanjutnya menurut Dunn itu adalah adopsi kebijakan merupakan penentuan pilihan kebijakan setelah melalui proses rekomendasi. Nah, setelah ada alternatif pemecahan masalah ya melalui perumusan kebijakan gitu, lalu ditentukan siapa. Nah, itu namanya adopsi. Nah, baru setelah ada keputusan untuk pemecahan masalah yang terbaik gitu ya, baru diimplementasikan kebijakan itu. Nah, implementasi kebijakan merupakan suatu tahap di mana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administrasi tertentu dengan mobilisasikan dana dan sumber daya yang ada. Pada proses ini, proses monitoring dilakukan. Penilaian kebijakan, tahap penilaian kebijakan di mana berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak. Nah, ini misalkan proses kebijakan tadi sama dengan ada agenda kebijakan, agenda setting, ada perumusan formulasi kebijakan, ada penetapan, adopsi, ada pelaksanaan kebijakan, ada yang namanya implementasi dan ada evaluasi atau penilaian kebijakan. Nah, hasilnya itu ya sebenarnya kalau ini perumusan masalah, ini kalau perumusan kebijakan dalam perkiraan apa saja yang harus masalah itu alternatifnya apa saja gitu. Dampaknya seperti apa nanti kalau diambil suatu keputusan tertentu gitu ya. Lalu penetapan rekomendasinya apa ini ya? Apa dari alternatif program itu yang mau ditentukan? Nah, tentukan satu gitu untuk dilaksanakan. Nah, di sini juga pelaksanaan itu perlu pemantauan dan akhirnya ada evaluasi gitu ya. Analisis kebijakan. Proses analisis kebijakan dibedakan atas penstrukturan masalah atau identifikasi masalah, identifikasi alternatif, seleksi alternatif, dan pengusulan alternatif terbaik untuk diimplementasikan. Proses ini, nah ini penstrukturannya, dilakukan sebelum mengambil keputusan tentang alternatif terbaik yang harus diimplementasikan. Atau juga proses analisis yang dilakukan setelah alternatif terbaik diimplementasikan. Kedua proses ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu digunakan untuk meningkatkan kinerja suatu kebijakan.
Nah, identifikasi masalah ini informasi tentang masalah kebijakan publik dapat diperoleh lewat berbagai sumber tertulis seperti indikator sosial, data sensus, laporan-laporan survei nasional, jurnal, koran, juga melalui interview langsung dengan masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan penting untuk dijawab dalam tahap ini adalah apakah isu ini benar-benar merupakan masalah? Siapa sasarannya? Apa alasannya? Dan apa buktinya? Apakah masalah ini sudah urgen, mendesak untuk diatasi? Apakah terjadi akibat negatif yang signifikan bila tidak segera diintervensi atau diatasi? Jadi ini kalau ada masalah tentu saja ketika agak disetting dan ketika perumusan masalah itu berupa solusinya apa gitu ya. Nah, solusinya itu harus dibuat juga perkiraan apa dampaknya. Dampak positif, dampak negatif, untung ruginya itu harus diperkirakan, benefitnya apa gitu ya. Setiap solusi itu harus dibikin seperti itu. Jadi kalau misalnya ada PHK, nah misalkan alternatifnya apa? Apakah nanti diberi BLT, apa konsekuensinya kalau diberi BLT, ataukah diberi pelatihan pelatihan lagi untuk bisa entrepreneur, lalu diberikan modal kerja gitu. Nah ini harus apa? Satu harus seperti apa, kedua apa akibatnya, untung ruginya seperti itu disampaikan. Nah itu yang namanya formulasi kebijakan. Identifikasi masalah, jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuat analisis tidak hanya berpikir rasional tapi juga etis. Analis tidak boleh melakukan apa yang disebut sebagai solving the wrong problem, seperti yang dikemukakan oleh Howard Raifa sebagai error of the third type. Nah, ini contoh melakukan identifikasi gitu ya. Misalnya ada bisnis yang terbaik, ini apakah hasil produksi yang sifat organik, semi organik atau non organik. Nah, ini gimana? Dilihat konsekuensinya gitu ya, dampak-dampaknya. Kalau masalah tersebut bersifat mendesak dan perlu dipecahkan segera, pertanyaan-pertanyaan berikut yang harusnya dijawab adalah apa yang seharusnya menjadi tujuan jangka panjang, goals, dan jangka pendek, objektif, atau targetnya. Apa hubungan antara tujuan-tujuan tersebut dengan masalah yang perlu dipecahkan secara logis? Apabila ya, bagaimana mengangkat masalah tersebut secara persuasif ke suatu forum agenda kebijakan publik supaya mendapat perhatian lebih luas dan lebih serius. Ada beberapa pedoman ketika kita melakukan identifikasi masalah. Pertama, masalah yang diusulkan harus didasarkan atas informasi atau data yang bebas dari rekayasa. Datanya real dan asli. Kepalsuan data atau informasi akan mempengaruhi semua formulasi kebijakan yang pada akhirnya akan memberikan hasil yang palsu pula. Bila ada datanya atau informasinya, perlu diperhatikan cara pengolahannya. Cara pengolahnya seringkali tidak sesuai kaidah-kaidah ilmuwan yang berlaku. Kegagalan dalam hal ini akan sangat mempengaruhi perumusan masalah. Cara penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data data yang ada itu, cara penarikan kesimpulan harus sesuai dengan prinsip keilmuan. Tidak boleh menarik kesimpulan berlebih atau sebaliknya, atau berdasarkan pendapat dukun gitu ya, atau mendapatkan kira-kira tapi nyata gitu. Dalam menarik kesimpulan diperlukan suatu tolak ukur tertentu yang dapat diterima, misalnya kecenderungan yang menunjukkan di atas rata-rata nasional atau jauh di bawah rata-rata nasional tersebut, sehingga membutuhkan intervensi serius dari segera. Apabila masalah tersebut telah disetujui untuk pecahkan, maka pertanyaan untuk tahap berikutnya adalah model-model atau teori apa yang mampu mengidentifikasikan faktor-faktor penyebabnya. Dan berdasarkan analisis tersebut, mengembangkan alternatif kebijakan. Atau adopsi kebijakan ini. Ada formulasi kebijakan. Pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk dijawab dalam tahap ini adalah apakah ada hubungan logis antara masing-masing alternatif tersebut dengan tujuan. Tahapan ini menuntut sensitivitas yang tinggi sebagai ilmuwan
dan politisi. Sebagai ilmuwan, seorang analis telah diperkenalkan berbagai teori di bangku kuliah tentang berbagai penyebab timbulnya isu atau masalah. Misalnya, jumlah penduduk miskin di suatu daerah meningkat secara signifikan selama 5 tahun terakhir dan telah berakibat pada munculnya berbagai penyakit yang berhubungan dengan kurang gizi. Untuk dapat mengidentifikasi alternatif yang tepat, seorang analis dapat mencari teori-teori tentang faktor-faktor yang menimbulkan gejala kemiskinan, kemudian mengumpulkan data, mengolah dan menentukan faktor-faktor manakah yang paling menentukan timbulnya kemiskinan. Faktor tersebutlah kemudian diterjemahkan ke dalam alternatif pemecahan masalah. Sebagai politisi, seorang analis dapat menilai berapa besar perhatian pemerintah dan elit politik yang telah diberikan dalam bentuk bantuan anggaran selama sekian lama kepada daerah tertentu dan menghubungkannya dengan perubahan pada gejala kemiskinan yang terjadi. Termasuk misalnya gejala kemiskinan yang muncul sekarang menjadi isu adalah stunting. Sehingga ada penanganan stunting itu. Ia mungkin menilai bahwa kemiskinan di daerah tertentu dan menghubungannya dengan perubahan pada gejala kemiskinan yang terjadi. Ia mungkin menilai bahwa kemiskinan di daerah tersebut muncul sebagai akibat adanya diskriminasi yang telah diciptakan pemerintah dan elit politik pada waktu yang lalu. Dengan demikian, alternatif yang disarankan adalah berkaitan dengan pemberian bantuan keuangan atau anggaran baru kepada daerah tersebut. Aspek teoritis dan praktis seperti ini harus menjadi acuan dalam mengidentifikasikan alternatif-alternatif kebijakan. Alternatif yang disajikan hendaknya tidak dipolitisir, artinya jumlah penduduk miskin dan tipe kemiskinannya tidak direksa. Mengusulkan alternatif tunggal harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara keilmuan maupun secara politis. Prinsip identifikasi alternatif yang biasanya dipegang adalah dibandingkan dengan dan dievaluasi. Nah, misalnya ada suatu daerah gitu ya yang ternyata permasalahannya itu tingkat lamanya pendidikannya masih kurang, sehingga partisipasi masyarakat dalam pendidikan itu masih jarang. Misalnya di daerah tertentu, gitu ya, di kabupaten tertentu, tingkat lamanya pendidikan itu 8,3 tahun, artinya masih kelas 2 SMP gitu ya, baru lulus gitu ya. Nah, untuk meningkatkannya, ya sebenarnya kan ini biasanya, maka dibikinlah gitu rancangan yang namanya BOS. Nah, ternyata waktu BOS itu angka-angka yang menjadi angka jumlah muridnya itu di markup gitu ya. Dia berdasarkan dari itu. Apa akibatnya? Ya sebenarnya terjadi ya nggak benar gitu ya, dananya kelebihan dan dana itu juga nggak tahu kemana gitu misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya proses contohnya misalkan ini ada masalah kekurangan tenaga kerja, maka perlu proses rekrutmen karyawan. Nah, alternatifnya apa saja nih? Karyawan dari mana saja? Apa indikasinya kriterianya untuk bisa mendapatkan karyawan terbaik sesuai dengan ini. Nah, seleksi alternatif. Nah, tadi atas itu sebenarnya salah satu seleksi alternatif ya. Dalam tahap ini seorang perencana atau policy maker akan melakukan seleksi alternatif yang terbaik untuk diajukan policy maker. Untuk menseleksi atau memilih di antara alternatif kebijakan yang ada secara efektif diperlukan kriteria atau standar rasional. Dengan menerapkan kriteria tersebut, seorang analis dapat merekomendasikan alternatif mana yang paling baik dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan. Nah, jadi kalau tadi contohnya berkaitan dengan rekrutmen pegawai gitu ya, kira-kira pegawai seperti apakah yang harus dipilih? Nah, sesuai dengan tujuan gitu. Itu misalnya alternatif tujuannya. Langkah-langkah seleksi alternatif, pertama menyepakati kriteria alternatif. Penentuan alternatif terbaik dan pengusulan alternatif terbaik. Itu langkah-langkah. Jadi kalau misalkan akibat merosotnya harga minyak, bumi, dan gas. Permasalahannya kan tadi ekonomi menjadi tidak stabil, ekonomi menjadi tidak stabil dan ekonomi menjadi semuanya akibatnya tidak stabil. Tapi gimana nih alternatifnya? Ya harusnya dirumuskan dulu, di struktur dulu gitu. Bagaimana tingkat produksinya negara meningkat, bagaimana dievaluasi mulai dari tukar mata uangnya gitu, atau ekspor
atau tingkat saing tinggi, lalu dan ada lagi beberapa alternatif. Nah, dan dipilih alternatif ini kira-kira apa ya yang bisa menyepakati kriteria alternatif. Badak mengumumkan beberapa kriteria penting yang dapat digunakan di sini, yaitu menyangkut technical feasibility, political viability, economy and financial possibility, dan administrative probability. Technical feasibility, kriteria yang mengukur apakah keluaran outcome dari kebijakan atau program dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Apakah alternatif yang dipilih akan jalan dalam konteks teknis? Misalnya, apakah program pembangunan jembatan di suatu tempat akan dapat memecahkan kesulitan trafik di suatu tempat? Atau lalu lintas di suatu tempat dengan adanya jalan layang gitu ya, misalnya macet terus, dengan jalan bisa nggak gitu? Atau bawa ke bawah gitu ya, punya layang ke bawah gitu. Kriteria teknis terbagi subkriteria, yaitu effectiveness dan adequacy. Effectiveness menyangkut sampai seberapa jauh suatu kebijakan atau program akan mencapai apa yang diinginkan. Misalnya tadi kalau pembangunan jembatan atau jalan layang tidak terjadi kemacetan gitu ya. Kriterium ini dapat diukur dalam jangka panjang atau jangka pendek, langsung atau tidak langsung, secara kuantitatif atau tidak, dan pantas atau tidak. Nah, pantas atau tidak itulah adequate. Kriteria adequacy mempersoalkan sampai seberapa jauh kebijakan atau program yang disarankan akan mampu memecahkan persoalan. Apakah memecahkan persoalan secara keseluruhan atau hanya sebagian parsial saja. Sedangkan kriteria yang ekonomis dan financial possibility. Kriteria ini menyangkut evaluasi ekonomis dari policy atau program yang ada dan meliputi aspek change in network, ekonomi efisiensi, probability, dan cost effectiveness. Kriteria change in network, perubahan dalam nilai, mempersoalkan apakah suatu program dapat merubah kemampuan ekonomis khususnya dalam aset dan liabilitas seperti perusahaan dalam gross domestic bruto, human capital, tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, non-human resources seperti hasil hutan, tambang. Kriteria ekonomi efisiensi mempersoalkan apakah dengan menggunakan sumber daya yang ada telah diperoleh manfaat yang lebih besar atau lebih tinggi. Kriterium profitability mempertanyakan apakah perbandingan antara pengeluaran dan pemasukan dari program tersebut menguntungkan atau tidak, khususnya dalam konteks keuangan. Cost effectiveness adalah kriterium yang menyangkut apakah tujuan telah dicapai dengan cost yang minimum. Sedangkan kriteria political viability, kriteria politik menyangkut 5 subkriteria yang perlu dipertimbangkan, yaitu acceptability, appropriateness, responsiveness, legal, and equity. Acceptability, apakah suatu alternatif kebijakan dapat diterima oleh aktor-aktor politik dan para klien serta aktor lainnya dalam masyarakat. Appropriateness, apakah suatu alternatif kebijakan tidak merusak atau bertentangan dengan nilai yang sudah ada dalam masyarakat. Responsiveness berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan memenuhi kebutuhan masyarakat yang efisien. Legal, apakah suatu alternatif kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan equity berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan akan mempromosi pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Mungkin suatu kebijakan dapat mendistribusikan pendapatan, memberikan hak untuk memperoleh pelayanan minimum, atau membayar suatu pelayanan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan kriteria administrative ability, kriteria yang perlu dipertimbangkan adalah authority, institutional commitment, capability, dan organization support. Authority ada tidaknya kewenangannya mengimplementasi suatu policy atau program itu. Institutional commitment ada tidaknya komitmen dari administrator tingkat atas dan bawah, baik yang bekerja di kantor maupun di lapangan. Capability, apakah organisasi akan mengimplementasikan dinilai mampu dalam konteks skill dari stafnya maupun dalam konteks keuangan. Organizational support, tersedia tidak dukungan peralatan, fasilitas, dan pelayanan lainnya. Nah, selanjutnya kalau menurut Dan itu persyaratan tentang kebijakan itu ada technical, economic, legal, sosial, dan substantif.
Technical rules ini menyangkut pilihan yang melibatkan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan dari masing-masing alternatif dalam mempromosikan pemecahan masalah publik yang dihadapi secara efektif. Untuk mengatasi kemacetan, apakah memperlebar dan memperpanjang jalan, mempersulit kepemilikan kendaraan bermotor, atau meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi umum. Misalnya di di Singapura gitu ya, supaya orang tidak tidak menggunakan kendaraan pribadi dalam berlalu lintas, tapi lebih condong menggunakan kendaraan umum, maka pemerintah sana itu bahwa membayar pajak itu sangat besar. Jadi pajaknya ada pajak kendaraan bermotor itu ada pajak kepemilikan ya, pajak kepemilikannya itu sama dengan harga beli gitu. Sehingga orang kalau sudah lebih dari 5 tahun sekali itu harus misalnya setiap 5 tahun itu kalau mau diperpanjang lagi kendaraan itu sama dengan membeli, makanya lebih baik dijual kan gitu. Jadi udara pun semakin bersih. Economic rationality menyangkut pilihan yang melibatkan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan dari masing-masing alternatif tersebut dalam mempromosikan pemecahan masalah publik secara efisien. Dalam konteks ini biasanya dihitung perbandingan terbaik antara biaya total cost dengan manfaat benefit yang diperoleh bagi masyarakat. Legal rationality berkaitan dengan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan masing-masing alternatif dalam tingkat konformitas legal sejalan tidaknya atau mendukung tidaknya terhadap aturan-aturan yang perundangan yang ada. Misalnya suatu alternatif bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku atau bertentangan dengan hak asasi manusia seperti diskriminasi, suku bunga, dan agama. Social rationality berkaitan dengan perbandingan antara alternatif berdasarkan kemampuan dalam memelihara dan mempertahankan serta memperbaiki nilai-nilai dan norma-norma sosial. Apakah suatu alternatif mempromosi institusionalisasi norma atau nilai-nilai sosial yang diakui masyarakat. Misalnya alternatif yang dipilih dapat mendukung hak untuk beroperasi secara demokratis. Nah, sedangkan substantif rationality adalah suatu bentuk gabungan dari rasionalitas yang menyangkut kriteria-kriteria di atas. Kriteria ini digunakan untuk memilih atau merekomendasikan suatu alternatif kebijakan secara rasional melalui teknik kuantitatif sederhana seperti sistem ranking atau sistem indeks serta sistem pembobotan. Nah, baru ada sebenarnya ketika melakukan pemilihan terhadap alternatif itu adalah berkaitan kriteria dan tujuan. Pemilihan kriteria biasanya tergantung dari hakikat tujuan. Apa tujuan yang bersifat menanamkan atau tidak gitu. Nah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.